nggak usah. Tidak, ini ada dari PT. Itu udah ditulis, Mas? Enggak. Iya. Ya. Udah ya? Ya, bentar Pak. Bentar ya, jangan ngobrol dulu ya. Aneh, Bang. Ya. Rangka laporan apa nih Bang ke Komnas HAM? Kita melaporkan dari pelapor atas dari nama klien kita yang mana itu adalah warga negara asing orang India. Lalu di situ ada tindakan pelanggaran HAM pada proses penyidikan yang diduga dilakukan oleh oknum PPNS Bea Cukai Soekarno-Hatta. Gitu. Kenapa saya melaporkan ke Komnas HAM? Karena proses penyidikan itu dia tidak memberikan kepada pihak keluarga atau tersangka SPDP surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan SPDP itu wajib diberikan kepada tersangka dan para pihak di dalam perkara tersebut untuk mendapatkan informasi kepastian hukum dalam kasus tersebut, statusnya sebagai apa. Terus yang kedua, yang diduga tuduhan tersebut tidaklah benar gitu kan, karena dianggap melakukan tindakan penyelundupan kepabeanan yang mana pada saat itu belum masuk ke dalam ranah yang dilarang dan belum masuk ke dalam alat yang pengangkut dari barang tersebut gitu. Biasanya Bea Cukai kan melakukan penahanan terhadap barang yang dibawa, tapi dia melakukan penahanan kepada orang tersebut yang mana harusnya penahanan orang itu adalah kewenangan imigrasi gitu. Lalu tindakan yang dilakukan oleh dari penyidik PPNS dari Bea Cukai itu sudah melampaui kewenangannya. Kenapa? Karena itu bukan ranahnya dia. Itu sebenarnya tidak ada kerugian. Kalau ada kerugian, berapa nilainya yang dirugikan? Yang mana negara tidak ada yang dirugikan kalau itu ada penyelundupan. Ini cuma beberapa pasang hewan. Dia bukan pelaku kejahatan yang notabene itu jual beli hewan yang dilindungi. Dia cuma hanya ingin memberikan hadiah ulang tahun buat anaknya untuk menyenangkan hatinya, bukan untuk diperjualbelikan. Lalu kalau itu hewan dilindungi, kenapa si penjual yang di dalam BAP itu berita acaranya, kenapa tidak dikembangkan? Harusnya ditangkap dong. Ini bukan hewan yang dilindungi, ini hewan biasa, hewan liar, gitu kan? Nah, itu yang terlalu memaksakan oknum dari PPNS tersebut. Ada indikasi bukan proses penegakan hukum, tapi ada kepentingan yang kita patut duga mengarah ke materi gitu. Ya, kita pengen jangan sampai nanti negara dari keluarga negaraan tersebut ini menjadi merusak hubungan antara negara India dengan negara Indonesia. Apalagi akibat dari penahanan tersebut itu jadi overstay. Kalau overstay itu kan sudah melewati jangka waktu dia menetap di Indonesia. Satu hari dia overstay 1 juta. Berapa juta dong yang harus dibayarkan? Siapa yang menanggung? Dan siapa yang melakukan tanggung jawab terhadap penahanan dia tersebut? Negara harus mengeluarkan APBN. Menggunakan anggaran dari belanja negara. Harusnya dia dideportasi. Ini jadi bikin sulit nih, bikin seolah-olah itu hukum di Indonesia ini seperti permainan dagelan aja sama oknum gitu kan. Kita nggak mau orang di negara di luar dari Indonesia ini merasa datang ke Indonesia terancam, padahal dia datang menguntungkan Indonesia gitu. Coba aja kalau mau diarahi ke sana, cuman kan kita biasanya kalau abang